Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam laporan pembelajaran hari ini. Pada malam ini, bersama saya, Indah Prastika, akan mengulas materi tentang teknik reportase dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Minggu lalu kita sudah mulai memasuki perkuliahan offline seperti biasanya. Dan Bapak Dr. Adi Kusuma menugaskan untuk kembali melakukan learning journal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita akan membahas tentang teknik reportase, yaitu sebuah keterampilan penting dalam dunia jurnalistik. Mulai dari bagaimana berita dikumpulkan, diolah, dan disampaikan kepada publik. Inilah laporan selengkapnya. Teman-teman semuanya, apa itu reportase? Reportase adalah jantung dari dunia jurnalistik. Bukan hanya sekedar menulis, tetapi proses pengumpulan data secara sistematis, lalu mengolahnya menjadi produk berita. Objek reportase bisa berupa manusia, peristiwa, dokumen, atau tempat. Dan ketika objeknya manusia, maka itu disebut wawancara. Kemudian ada nilai dan syarat berita, yaitu yang dimana dalam sebuah berita ada nilai yang harus dipenuhi, mulai dari aktualitas, kedekatan, dampak, keanehan, hingga human interest. Berita juga wajib memenuhi syarat utama, yaitu aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang tentunya. Tanpa hal itu, berita tidak akan dipercaya oleh publik. Kemudian ada yang ketiga, yaitu tahap reportase. Proses reportase terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama ada praproduksi, yang kedua ada produksi, dan yang ketiga ada pasca produksi. Praproduksi mencakup perencanaan liputan, pemilihan topik, pembagian tugas, dan menentukan narasumber. Produksi reporter bekerja di lapangan, mencari informasi, dan menembus narasumber dengan berbagai pendekatan komunikasi tentunya. Lalu yang terakhir ada pasca produksi, yaitu adalah penyuntingan data, mengolah informasi menjadi berita yang utuh, akurat, dan layak ditayangkan. Teman-teman semuanya, tadi sudah membahas produksi, dan pasca produksi. Kemudian ini ada membahas pentingnya riset, yaitu materi juga menekankan pentingnya riset, yaitu riset memperkuat isi berita, memberikan arah berita, liputan, dan menentukan sudut pandang yang tajam, yaitu semakin dalam riset dilakukan, semakin berkualitas hasil reportase yang disajikan tentunya. Kemudian ada refleksi. Dari pembelajaran ini, jelas bahwa menjadi reporter bukanlah hanya pekerjaan instan. Reporter punya tanggung jawab besar menyampaikan informasi. Mereka harus objektif, kritis, sekaligus humanis. Tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga menghadirkan realitas dengan bahasa yang mudah dipahami tentunya. Demikian laporan pembelajaran pada malam hari ini tentang teknik reportase. Dan Pak Adi juga menjelaskan bahwasanya minggu depan kita sudah mulai melakukan teknik reportase yang terdiri dari 4-5 orang berbagai kelompok. Nah, tadi Bapak dosen sudah menugaskan kita berbuat kelompok 4-5 orang untuk membuat praktek teknik reportase, yaitu yang pertama ada news anchor, reporter, kemudian narasumber, dan kemudian ada kameramen dan juga pendemo seperti yang dicontohkan sebelumnya, yaitu terdiri dari Kisti sebagai new anchor, Yuni sebagai reporter, Lulu sebagai pendemo, dan Majum sebagai narasumber, juga Sandi sebagai reporter, yang sudah dicontohkan oleh teman-teman kita. Tetapi pada Senin besok
kita harus melakukan dengan melengkapi perlengkapan-perlengkapan kita seperti kamera, atau bahkan mic, atau bahkan alat-alat yang untuk pendemo, semisalnya speaker atau toa. Nah, itu diwajibkan untuk dibawa, teman-teman. Karena itu akan mendapatkan nilai plus dari Bapak dosen kita. Teman-teman, teknik reportase melaporkan bahwa keterampilan jurnalistik bukan hanya soal menulis berita, tetapi juga seni menggali fakta dan menyajikan secara seimbang. Terima kasih, selamat malam. Saya Indah Prastika, sampai jumpa dalam laporan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.